Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga, Le Mineral. Keluarga 5 terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Polda Jawa Barat. Apa maksud kedatangan dan seperti apa pemeriksaan yang dijalani? Sosok Ridwan Kamil tengah jadi sorotan. Pria yang pernah menjabat sebagai wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat ini tengah dilirik partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju untuk maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta serta Jawa Barat. Lantas, jika Ridwan Kamil melaju di pemilihan gubernur Jakarta, siapa yang akan menangguk di Jawa Barat? Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam, kembali menemani istirahat malam hari Anda. Saya Caca Anissa dan rekan saya Ken Ana. Di malam hari ini Apa Kabar Indonesia Malam masih akan mengajak Anda untuk melihat situasi perpolitikan nasional, tapi kita akan melihat bagaimana konteks pilkada pemirsa, khususnya pilkada Jakarta. Selain nama Anies Baswedan, nama Ridwan Kamil pun digadang-gadang maju di pilkada Jakarta. Peluangnya seperti apa pemirsa? Mengingat sang penantang cukup kuat yakni Anies Baswedan jikalau tidak di Jakarta. Ketika kemudian Kang Emil dicalonkan oleh Partai Golkar di Jawa Barat, peluangnya seperti apa? Sementara Partai Gerindra rencananya akan mengusung Deddy Mulyadi pemirsa. Itu yang akan saya bahas bersama dengan Ken Ana di Apa Kabar Indonesia Malam. Ken, ada apa lagi? Ya, betul sekali. Melanjutkan apa yang akan diperbincangkan oleh Caca Anissa dan juga dengan para narasumber malam ini, kami juga akan mengajak Anda lebih detail lagi melihat profil dari Ridwan Kamil. Nama yang akhir-akhir ini digadang-gadang maju dalam Pilgub Jakarta, bahkan tapi dari Partai Gerindra dan juga PAN. Namun dari Golkar sendiri, di mana partai yang menjadi tempat bernaung Ridwan Kamil ini masih pikir-pikir untuk mendeklarasikan nama Ridwan Kamil maju dalam Pilgub Jakarta melawan Anies Baswedan. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, di mana Polda Jawa Tengah terus mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan seorang bos rental di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Polisi juga masih mendalami keterlibatan selebgram Teyeng Wakatobi yang sempat membuat dan mengunggah konten di lokasi kejadian. Mengenai keterlibatan selebgram Teyeng Wakatobi dalam kasus tersebut terus didalami oleh petugas. Teyeng yang diperiksa oleh polisi terkait dugaan ujaran kebencian dan pelanggaran UU ITE. Polisi itu apa sih? Membuat terang perkara dengan cara mengumpulkan alat bukti dan barang bukti serta persesuaian dari beberapa kejadian. Jadi tidak serta-merta, oh di sana kampung anu, oh di sana tersangka, tidak begitu. Itulah tugas Polri. Ada berapa tersangka? Sekarang 10. Untuk yang dikantongi nggak usah sebutkan ya, ngajari ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Depo tidak perlulah masih di situ, hanya himbauan aja. Kecuali kalau dengan tenggang waktu tertentu baru kita terbitkan DPO. 10 itu termasuk Teyeng itu dan? Belum, ini masih didalami karena itu terkait dengan IT ya. IT kita harus ke ahlinya, tidak merbokek gini terus wawis nggak begitu. Kita harus koordinasi dengan tim ahli, IT dan lain sebagainya, baru kita tentukan apakah itu memenuhi 1842 atau tidak. Cukup. Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur tengah mencari keberadaan RP, pelaku penggelapan mobil yang menyewa mobil dari korban bos rental mobil yang tewas di Pati. Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur telah mengirim tim ke Polresta Pati untuk menyelidiki kasus penggelapan mobil milik bos rental yang tewas dikeroyok di Pati. Petugas telah memeriksa 4 orang saksi, salah satunya adalah AG, pelaku pengeroyokan yang merupakan orang terakhir yang memegang mobil milik korban. Dari keterangannya AG tidak mendapatkan mobil tersebut dari pelaku penggelapan mobil yakni RP.
Sementara dari hasil pengejaran terhadap RP diketahui pelaku menggunakan identitas KTP dan alamat palsu saat menyewa mobil dari korban. Selain melakukan pemeriksaan terhadap AG, pelaku pengeroyokan korban, pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur juga telah menyita mobil milik korban. Metro Jakarta Timur sedikit mengalami kendala karena kami berusaha menemukan siapa penyewa yang sebenarnya dengan menggunakan diduga identitas palsu tersebut. Upaya-upaya maksimal telah kami lakukan. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan kami akan menemukan keberadaan terlapor tersebut. Berikutnya untuk saat ini kami dari Polres Metro Jakarta Timur juga sudah mengamankan mobil yang digelapkan. Kebetulan pada saat kami mengamankan mobil tersebut, seperti yang juga disampaikan oleh pelapor pada saat melaporkan kepada kami, bahwa mobil tersebut telah berganti identitasnya pada plat nomornya. Pemirsa, 4 keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Eki yang kini menjalani hukuman penjara seumur hidup mendatangi Polda Jawa Barat dengan didampingi kuasa hukum mereka. Kedatangan mereka untuk memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat untuk diperiksa. Empat keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan. Keempat keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ini adalah Kosim, orang tua dari Eko Ramadhani, Tasana, orang tua dari Hadi Saputra, Muran, orang tua dari Eka Sandi, dan Makana, kakak dari Jaya. Kesemuanya datang dengan didampingi kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi pada Rabu pagi tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Para keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait pendalaman penyelidikan berkaitan pasal 221 KUHP tentang perintangan proses hukum. Undangan yang kami terima adalah penyelidikan. Pasal yang ditentukan adalah pasal 221 mengenai obstruction of justice atau perintangan. Materinya kami tidak tahu. Jadi hari ini kami hanya mendampingi saja, ya biar mereka yang bersaksi apa isi dan lain sebagainya. Atas nama Kosim. Salah satu orang tua dari terpidana, Kosim, ayah dari Eko Ramadhani, menyebut siap menjalani pemeriksaan dan akan menjawab apa adanya sesuai dengan hal yang diketahuinya. Bapaknya Eka. Persiapannya seperti apa Pak untuk pemeriksaan Pak? Menyiapkan diri untuk jawab. Itu ada apa adanya. Apa adanya. Apa yang kita ketahui. Itu. Penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat hari ini memanggil keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para keluarga terpidana tersebut dimintai klarifikasi terkait pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau tindak pidana menghambat proses hukum yang sedang dilakukan. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Tim kuasa hukum 5 terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki menyambangi Dirjen Pemasyarakatan Kemkumham Rabu. Mereka mengajukan surat permohonan agar dapat menemui para terpidana saat ini ditahan di 3 lapas di Kota Bandung dan juga melakukan audiensi dengan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Tim kuasa hukum para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mempertanyakan alasan kenapa mereka tidak dapat menemui para terpidana yang berada di 3 lapas di Bandung. Sebelumnya, kuasa hukum terpidana kasus Vina dan Eki sudah mengunjungi Lapas Kebonwaru, Lapas Bance, dan Lapas Cilekong, tetapi tidak dapat menemui para terpidana tersebut. Padahal kuasa hukum sudah menerima 6 surat kuasa dari keluarga para terpidana dalam kasus Vina dan Eki. Usai audiensi dengan Dirjen Pemasyarakatan Kumham, kuasa hukum terpidana akan menyambangi kantor Komnas HAM. Tim kuasa hukum para terpidana ini pun saat ini tengah mempersiapkan novum untuk mengajukan peninjauan kembali. Kami ke Dirjen Pas ini untuk menyampaikan
keberatan atas perintangan kami dalam menjalankan tugas profesi ya, memberikan bantuan hukum terhadap para terpidana kasus Eva Cirebon. Ya, kami sudah mencoba langsung ke tempat mereka dititipkan, yaitu di beberapa lapas di Kota Bandung. Ternyata kami mendapat halangan dan tidak diberikan izin, sehingga kami datang ke Bapak Dirjen untuk mempertanyakan alasan kenapa kami dihalangi dalam menjalankan tugas profesi. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan menilai pencabutan sejumlah poin dalam BAP tahun 2016 oleh Liga Akbar dapat meringankan Peggy. Hal itu diungkapkan oleh salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM. Menurutnya, keterangan Liga Akbar mengenai ciri-ciri DPO yang ditunjukkan ketika itu merupakan Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan. Pengacara Peggy pun menyatakan Liga Akbar tidak mengenal Peggy Setiawan, sehingga itu merupakan keuntungan lainnya bagi Peggy Setiawan. Kuasa hukum Liga Akbar pun menilai, dengan dibukanya keterangan dari Liga Akbar, Ibtu Rudiana atau ayah dari Muhammad Rizky Rudiana alias Eki diduga kuat telah memberikan keterangan palsu. Sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan, ya, Liga Akbar mau cabut keterangannya atau tidak, ya, kalaupun tidak dicabut, ya, sebenarnya yang muncul dalam DPO itu adalah Peggy alias Peron. Nah, sementara klien kami Peggy Setiawan itu berbeda, ciri-cirinya pun berbeda, tidak ada masalah sebenarnya. Nah, hanya saja ada informasi bahwa Liga Akbar tidak mengenali Peggy Setiawan. Nah, itu yang menguntungkan bagi kami, sehingga tidak ada dasar kemudian kalau berdasarkan keterangan saksi Liga Akbar kemudian Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka, itu tidak ada dasar karena Liga Akbar sendiri tidak mengenal klien kami Peggy Setiawan. Polisi menggerebek kantor akuntan publik di Kembangan, Jakarta Barat yang ternyata memproduksi uang palsu dengan nilai 22 miliar rupiah. 3 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menggerebek sebuah kantor akuntan publik di Jalan Srengseng Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Orang-orang di dalamnya tidak berkutik ketika polisi muncul. Di rumah tersebut didapati bertumpuk-tumpuk uang palsu siap edar dalam pecahan Rp100.000. Setelah dihitung, nilainya tidak tanggung-tanggung, mencapai 22 miliar rupiah. Dalam penggerebekan pada malam minggu kemarin tersebut, selain menyita uang kertas palsu senilai 22 miliar rupiah, polisi juga menyita mesin cetak, mesin pemotong, mesin penghitung uang, dan tinta percetakan. Petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 3 orang berinisial M, YA, dan FF. Para tersangka tersebut bertugas untuk membuat, mengedarkan, dan menguasai uang palsu tersebut. Penggerebekan berawal dari munculnya laporan warga terkait dugaan peredaran uang palsu. Polisi kemudian langsung menggelar penyelidikan. Berawal dari adanya informasi dari masyarakat, akhirnya ditindaklanjuti oleh penyidik dan berhasil diungkap ini. Ada beberapa barang bukti yang diamankan, antara lain uang palsu rupiah sejumlah 22 miliar rupiah, kemudian 1 mesin penghitung, 1 mesin pemotong uang, dan 1 mesin GTO atau mesin percetakan. Kemudian ada beberapa tinta percetakan warna-warni. Para tersangka kini masih diperiksa secara intensif oleh penyidik untuk mengetahui apakah ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra dan Robin Freddy, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lain, akibat terpental saat berlari di atas treadmill, seorang wanita di Pontianak tewas terjatuh dari lantai 3 pusat kebugaran. Korban tewas usai mengalami pendarahan di kepala. Seorang wanita tewas terjatuh dari lantai 3 tempat gym di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa siang kemarin.
Diduga wanita tersebut terpelanting ke belakang saat berolahraga menggunakan treadmill. Dari rekaman CCTV, terlihat korban bersama pengunjung pusat kebugaran lainnya tengah berlari di atas treadmill. Korban yang diduga kelelahan bersandar membelakangi jendela yang terbuka. Korban yang tak sempat berpegangan dan tak adanya teralis maupun pijakan balkon membuatnya terjatuh dari lantai 3. Akibat peristiwa itu, korban mengalami pendarahan otak dan tewas di tempat. Jadi dari hasil visum itu ada lebam pada dahi kiri kanan dan pipi, luka robek pada kepala. Nah, pada saat dilakukan visum di rumah sakit pun memang masih pendarahan di kepalanya, itu masih tetap berdarah, pendarahan meskipun sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian ada fraktur pada tulang tengkorak, kepala berbentuk segitiga, memar siku tangan kiri, memar pada bahu kiri, memar pada punggung, dan pada betis. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, tim Inafis Polresta Pontianak menemukan bahwa jarak ujung treadmill dengan jendela terlalu dekat. Polisi juga masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi terkait peristiwa tersebut. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Tutwuri Handayani, TV One, mengabarkan. Genderang perang melawan judi online sah ditabuhkan. Satgas Judi Online Rabu siang berkumpul mengadakan rapat koordinasi menyatukan visi pemberantasan judi online. Sesaat lagi informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, genderang perang melawan judi online sah ditabuhkan di mana Satgas Judi Online Rabu siang berkumpul mengadakan rapat koordinasi menyatukan visi pemberantasan judi online. Kasat mata, sepertinya pemerintah serius memerangi judi online, menyusul makin maraknya judi online yang telah memakan korban masyarakat luas. Satgas Judi Online yang dipimpin Menko Polhukam Hadi Cahyanto dan diperkuat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Minfo, dan Kapolri langsung bekerja. Rabu siang seluruh menteri terkait berkumpul mengadakan rapat koordinasi menyatukan visi pemberantasan judi online. Dalam rapat koordinasi, semuanya sudah bertemu untuk kita berjalan di satu rel sehingga sudah tidak ada lagi yang namanya ego sektoral. Semua berpikir satu untuk mengefektifkan, mensukseskan judi, pemberantasan judi online tersebut. Dan genderang perang melawan judi online pun sah ditabuhkan. Kementerian Koordinator Polhukam yang menggandeng PPATK dan OJK telah memblok 5.000 rekening judi online untuk ditindak secara hukum. Pemerintah hingga saat ini bahkan sudah menutup lebih dari 2 juta website judi online. Data dari PPATK, setidaknya periode Januari hingga Maret 2024, transaksi judi online mencapai 100 triliun rupiah. Angkanya mencapai 600 triliun rupiah jika digabungkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sesuai dengan laporan PPATK bahwa ada 4.000 sampai dengan 5.000 rekening yang mencurigakan dan sudah diblok. Tindak lanjutnya adalah PPATK segera melaporkan ke penyidik Bareskrim Polri. Walaupun PPATK juga memiliki wewenang untuk membekukan selama 20 hari. Setelah dilaporkan kepada penyidik Bareskrim, maka penyidik Bareskrim juga akan membekukan rekening tersebut dan memiliki waktu 30 hari untuk mengumumkan terkait pembekuan rekening tersebut. Setelah 30 hari tidak ada yang melaporkan bahwa pembekuan rekening tersebut berdasarkan putusan pengadilan negeri, aset uang yang ada di rekening itu akan kita ambil dan kita serahkan kepada
negara. Tak hanya PPATK, Satgas juga akan melibatkan TNI dan Polri untuk memberangus game online yang terafiliasi dengan judi online. Membeli pulsa atau top up, di mana di mini market. Sasarannya adalah yang akan kita lakukan Satgas adalah menutup pelayanan top up game online yang terafiliasi, ya, yang terafiliasi. Karena pengisian pulsa di minimarket kan bisa juga pulsa bukan untuk permainan judi online. Namun apabila digunakan untuk judi online itu terlihat kode virtualnya atau akunnya terlihat. Ini juga saya minta bantuan. Tadi saya sampaikan kepada TNI maupun Polri, Babinsa dan Babin Kaptipmas terdepan untuk bisa melakukan pengecekan dan penutupan. Tentu saja rencana ini spektakuler dan sangat dinantikan masyarakat pada hasil akhirnya. Mengingat judi online telah memicu naiknya tingkat kriminalitas di masyarakat. Kasus Poluan yang membakar suaminya di Mojokerto, Jawa Timur karena kesal, sang suami kerap menghabiskan uang belanja akibat kecanduan bermain judi online hanyalah satu dari sekian banyak kasus permasalahan keluarga yang diakibatkan oleh judi online. Kini masyarakat menaruh harapan terhadap Satgas judi online yang ditunjuk Presiden. Akankah Satgas memenangkan pertempuran melawan judi online? Tim TV One mengabarkan. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam tentu akan menemani Anda dengan topik perbincangan yang jangan sampai dilewatkan bersama dengan Caca Anissa. Benar sekali Ken dan juga pemirsa, sesaat lagi kita akan bahas mengenai Pilkada Jakarta. Tapi nama yang kita akan fokuskan bahas di malam hari ini adalah Ridwan Kamil. Ya, digadang-gadang akan menjadi penantang Anies Baswedan. Tapi kans peluang Ridwan Kamil di Jakarta seperti apa? Sesaat lagi. Kamil adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Ya, jadi tentu Pak Ridwan Kamil akan mendengar pertimbangan yang ada, dukungan dari parpol, dan tentu akan ada kesepakatan.
Ya pemirsa, ibarat istilah bahwa dalam pilkada pasti partai politik akan bertaruh mati-matian, menghitung secara rigid bagaimana peluang calon-calon mereka untuk memenangi kontestasi pilkada. Anda harus ingat bahwa posisi menjadi wakil daerah di daerah tersebut pemirsa, istilahnya memilih raja-raja kecil kekuasaan ini pasti diinginkan oleh partai politik. Khusus kita bahas untuk Jakarta, tapi bukan soal Anies, tapi soal Ridwan Kamil. Kira-kira ketika namanya digadang-gadangkan akan menjadi penantang Anies, peluangnya cukup besar atau tidak? Lantas bagaimana dengan Jawa Barat? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pengamat politik kita Mas Pangi Syarwi sudah bersama saya di sini. Assalamualaikum Mas Pangi. Waalaikumsalam Mbak Caca. Mewakili Bang Partai Nurdin. Golkar, Bang Nurdin Halid di sini. Bang Nurdin Halid, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya akan menyapa mewakili Partai Gerindra di sini Mas Habibur Rahman. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya ingin ke Bang Nurdin Halid terlebih dahulu. Ini kan sudah disebut-sebut, ibaratnya mungkin kuping Kang Emil ini panas juga ya, disebut-sebut untuk digadang-gadang maju untuk Pilkada Jakarta. Tapi kansnya cukup besar di Jawa Barat. Nah ini bagaimana Partai Golkar? Dilepas untuk Jakarta atau dipertahankan untuk Jawa Barat? Caca, Pilkada Jakarta hari ini akan datang, itu berbeda dengan Pilkada 5 tahun yang lalu. Kenapa? Karena status Jakarta sebagai ibu kota telah berubah. Jadi Jakarta ke depan tidak hanya bagi kota metropolitan, tapi juga akan diciptakan menjadi kota jasa, kota niaga, dan sebagainya. Tentu dibutuhkan seorang pemimpin yang punya inovasi, punya kreativitas, dan punya inisiatif yang tinggi. Ridwan Kamil memang salah satu figur sekarang yang digadang-gadang untuk itu. Nah oleh karena itu maka Partai Golkar memberikan 2 surat tugas kepada Ridwan Kamil, yaitu untuk calon gubernur DKI, Jakarta dan calon gubernur Jawa Barat. Ya. Kalau kita memang melihat kondisi dan peta politik serta hasil survei saat ini, memang Ridwan Kamil untuk di Jawa Barat itu sangat tinggi. Itu pertanda bahwa Jawa Barat masih menghendaki Ridwan Kamil dan tidak ingin melepas Ridwan Kamil. Di satu sisi Jakarta juga membutuhkan sosok seperti Ridwan Kamil. Nah oleh karena itu kapan penentuannya? Tunggu tanggal mainnya. Golkar punya mekanisme, yaitu kita pertama dari tahun lalu kita sudah melakukan rekrutmen dengan memberikan surat tugas kepada seluruh daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur. Nah kita mulai mekanisme pertama survei. Sebab ada 3 faktor utama kita dalam menentukan menetapkan daripada calon gubernur, wali kota, bupati dan sebagainya. Yaitu yang pertama adalah popularitas, elektabilitas daripada calon bersangkutan. Jadi tentu berdasar kepada kehendak rakyat. Yang kedua jaringan, seberapa jauh mereka memiliki jaringan pemenangan ya kepada daerah tersebut. Yang ketiga tak terlupakan logistik. Nah 3 faktor inilah yang pasti menjadi pertimbangan daripada Dewan Pimpinan Partai Golkar menetapkan. Nah untuk Pak Ridwan Kamil memang saat ini jauh lebih unggul di Jawa Barat dibanding Jakarta. Tapi bukan berarti bahwa Jakarta tidak punya peluang. Ya, Mas Habib, straight to the point saja lah. Kalau menurut hemat dari Mas Habib, melihat Kang Emil punya 2 surat tugas dari Partai Golkar, Jabar dan juga Jakarta. Baiknya ini Kang Emil di mana ini? Karena sepertinya tampaknya Partai Gerindra menginginkan udahlah di Jakarta aja, nanti dengan Partai Gerindra. Seperti apa, Mas Habib? Ya tentu kita masih mengikuti dinamika politik. Apakah Pak Ridwan Kamil pada saat ini nanti diputuskan maju di Jawa Barat ataukah di Jakarta. Kami sendiri mengatakan bahwa di Gerindra ada aspirasi yang cukup kuat dari konstituen kami soal Pak Ridwan Kamil ini untuk maju di Jakarta. Itu berkali-kali disampaikan oleh kami ya. Oleh saya maupun oleh Pak Ketua Harian Pak Sufmi Dasko. Tapi yang perlu dicatat ya soal pencalonan ini kan ada banyak variabel. Yang pertama tentu orangnya sendiri dan partai tempatnya berasal sendiri. Yang pasti yang paling awal dan paling berat menentukan orangnya sendiri kan tidak bisa dipaksa. Mau maju Jakarta atau mau maju Jawa Barat tentu sesuai dengan kondisi yang menurutnya paling nyaman. Kedua partainya juga. Ya. Karena itu sekarang ini komunikasi terus didorong. Karena kan kita mau Jakarta, mau Jawa Barat, targetnya adalah menang.
Ya. Tenang ini dalam konteks bukan hanya Partai Gerindra, tapi memang kita mendorong koalisi kemarin yang sudah sukses, Pilpres, ya, sebisa mungkin bisa memenangi sebanyak mungkin daerah, karena kan kita tahu betapa pentingnya ya keselarasan antara pimpinan di daerah dengan di pusat di program-program Prabowo Gibran, ya. Untuk daerah yang cukup strategis terutama Jakarta tentu juga akan memerlukan kepemimpinan yang satu frekuensi dengan Prabowo Gibran di posisi gubernur. Jadi kurang lebih begitu ya. Pak Ridwan Kamil kan cukup bagus di Jakarta. Di mata teman-teman surveyor, pengamat, yang juga banyak faktor-faktor plus yang bisa menjadi nilai tambah atau menjadi senjata Pak Ridwan Kamil untuk menang di Jakarta. Mas Pangi, ini kan ada dua perspektif yang berbeda ya. Dari Partai Golkar membuka dua peluang. Di Jabar bagus sekali elektabilitas, tapi di Jakarta juga punya peluang. Sementara dari Partai Gerindra, dari konstituen Partai Gerindra menginginkan Kang Emil untuk ke Jakarta dan siap juga berkoalisi. Nah, ini seperti apa? Ya, sebenarnya pertama mazhabnya itu grassroots dulu didengar. Ya. Mana arus grassrootsnya seperti apa? Itu tentu racikan elektabilitas, tingkat keterpilihan dan kedisukaan tadi. Yang kedua tentu saja berbedanya putusan DPP dengan grassroots itu juga berbahaya. Makanya DPP biasanya sense of politiknya itu membaca kecenderungan kebutuhan masyarakat, segmen pasarnya. Di samping memang yang kedua, poin DPP itu kan ada kemungkinan juga nanti akan terjadi koalisi strategis. Misalnya kayak Gerindra, Golkar, dan Nasdem misalnya, atau dengan PKB. Nah, koalisi strategis ini nanti juga akan diputuskan oleh koalisi langitan. Nah, koalisi langitan itu seperti DPP yang akan memutuskan nampaknya kalau nanti deadlock gitu, nggak ada keputusan dari kecenderungan itu. Nah, yang ketiga begini, di dalam pendekatan perilaku pemilih Michigan itu kan kalau kita uji variabel independen dengan dependen variabel, split ticket voting dengan defendant variabel seperti personalisasi kandidat, center of kandidat, figur, DNA figur, kemudian programatik, kemudian maju kepada soal partai ID dan soal isu. Tetap kecenderungan orang memilih dominasi dari DNA figur itu besar. Nah, dua sosok ini maupun Ridwan Kamil maupun Anies, ini kan sosok figur personalisasi kandidatnya ini populis. Dia center of kandidatnya dapat. Makanya orang akan memutuskan juga ada faktor partai pengusung lebih besarkah dibandingkan personalisasi kandidat. Lebih cenderung besar faktor dominasi dari figur atau person ketimbang faktor partai pengusung. Nah, yang ketiga adalah kalau kita baca, ada misalnya simulasi hari ini muncul. Kaisang, Ridwan Kamil Kaisang. Kemudian ada Anies Kaisang misalnya. Ketika diuji, misalnya Gerindra punya calon yang luar biasa meyakinkan bahwa ingin mereka menang di DKI Jakarta dengan Ridwan Kamil, tapi persoalannya Ridwan Kamil percaya diri nggak menang di Jakarta karena ini medan pertempurannya beda, battlegroundnya beda. Yang kedua, apa garansi kalau Anies kalau misalnya Ridwan Kamil nggak menang misalnya, tapi misalnya jangan-jangan nih Bang Nudin ya, jangan-jangan nih Ridwan Kamil ini seperti berjudi bertaruh di Jakarta. Tapi kalau dipasang Kaisang, oke, saya maju. Karena merasa pertama partainya koalisinya strategis, mesin partainya oke. Tapi ada disebut rezim kekuasaan, ada Kaisang gitu. Jadi percaya level confidence-nya adalah. Kalaupun kalah tentu ada pertaruhan. Tetapi kan persoalannya Gerindra pasti akan mendorong yang bakal menang. Bandwagon efek bukan mendorong yang kalah. Ada juga bau amis pembicaraan publik, bukan saya yang ngomong ya. Ya, sebenarnya Gerindra maunya Ridwan Kamil didorong ke Jakarta supaya memang Gerindra itu punya jagoan yang namanya Pak Deddy Mulyadi. Sehingga memang berbagi coupling saja. Nah, ada kemungkinan Gerindra bisa dominasi menang di Jawa Barat. Tetapi persoalannya kan kalkulasi, hitung ulang, langkah ini kalau salah strategis, tentu kan Ridwan Kamil kan belum berani memutuskan apakah akan migrasi ke Jakarta atau mundur, kembali ke Jawa Barat yang sudah jelas. Dari jumlah penduduk Jawa Barat terbesar, battlegroundnya jelas. Hasil survei juga dikatakan Ridwan Kamil akan menang. Tapi kalau Ridwan Kamil dengan Kaisang, jangan-jangan di DKI juga peluangnya besar. Ibaratnya sebuah adagium memang katakan tidak ada kawan yang abadi, yang ada kepentingan abadi. Apakah gencarnya mendorong-dorong Kang Emil di sini, Mas Habib, untuk di Jakarta karena memang mau mencalonkan Deddy Mulyadi di Jawa Barat supaya nggak ada penantang sesaat lagi.
Ridwan Kamil adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Ya, jadi tentu Pak Ridwan Kamil akan mendengar pertimbangan yang ada, dukungan dari Pak. Ya, setiap partai politik pasti punya cara dan trik khusus, entah itu untuk menang atau supaya calon yang mereka usung tidak kalah, pemirsa. Kalau tadi berdasarkan apa yang dikatakan pengamat politik kita Mas Pangi di sini, Bang Habibur Rahman, bahwa bisa jadi bahwa Partai Gerindra yang menginginkan Kang Emil untuk maju Pilkada Jakarta, karena memang saat ini begitu kuat Partai Gerindra, bahkan kabarnya bersama dengan PDIP, mencalonkan Deddy Mulyadi di Jawa Barat supaya nggak kalah saing, ya udah Kang Emil di Jakarta saja. Bener nggak? Ini Anda yang mau bicara, apa saya yang disuruh bicara? Udah tadi nunggunya lama banget. Iya, ya, sorry ini saya terakhir ya. Jadi gini, pilkada itu ada di 34 provinsi, ada sekian puluh kabupaten. Kami ya tentu di sekian ratus kabupaten. Kami secara naluriah tentu mendorong masing-masing partai kadernya bisa maju dan menang. Ya. Nah, karena kemarin kita ada teman-teman koalisi, kita punya hubungan baik, tentu kita saling bertengkar rasa, saling support. Di banyak daerah kami merelakan ya kader-kader partai tertentu untuk kami dukung. Ya. Begitu juga di daerah lain kami yang didukung. Jadi ini semuanya pendekatan berdasarkan hubungan baik. Nggak ada hal lain soal bau anyir, bau amis seperti kata pengamat tadi. Ya, ya semua didasarkan pada hubungan baik dan kami apakah Jakarta, apakah Jawa Barat, kedua-duanya penting. Ya. Pentingnya bukan dalam konteks hanya kegerindraan, tapi kita pengen yang lebih tepat adalah bagaimana ya, karena Pak Prabowo itu kan bisa jadi presiden bukan hanya karena Gerindra, karena didukung koalisi. Bagaimana program-program yang disepakati ya digadang oleh Prabowo Gibran bersama koalisi itu bisa maksimal di masing-masing di setiap daerah, sebanyak mungkin daerah. Karena itu kita pengen Jawa Barat menang, ya bukan Gerindranya yang menang ya, tapi orang atau sosok yang mendukung program Prabowo Gibran, begitu juga di Jakarta. Jadi yang begini-beginian basisnya, dasarnya adalah hubungan baik. Nggak mungkin kami mensiasati, nggak mungkin kami memaksa juga. Ya, Pak Ridwan Kamil ya soal maju Jakarta kan bukan baru. Sejak zaman kampanye Prabowo Gibran, saya pernah bertemu, ya ngobrol sebentar, ya Pak Ridwan Kamil. Beliau mengatakan saya ya sepertinya akan mendapat tugas di Jakarta. Yang saya tangkap tentu terkait Pilgub. Saya bilang, oh bagus, saya siap-siap dukung di Jakarta Timur dapil saya. Jadi yang seperti ini ya menurut saya jangan juga sampai merusak komunikasi dan hubungan baik di antara kita. Jangan pula teman-teman media apalagi ya mendorong membuat narasi seolah-olah ini bisa merusak hubungan baik tersebut. Kami santai saja ya Mbak Caca ya, nggak dapat Jawa Barat bukan kiamat buat Pak Prabowo, buat Gerindra ya, nggak dapat Jakarta juga bukan kiamat bagi kami. Oke, dan itu cukup, saya mohon izin ini saya rapat lagi. Terima kasih Mas Habib. Ini mungkin saya tanyakan kepada Bang Nurdin Halid. Saya tidak mensiasati, tapi apakah kita percaya dengan itu? Mengingat anything happen di politik ya, semua orang punya kepentingan masing-masing, Bang Nurdin. Kami di Partai Golkar bisa memahami pikiran-pikiran, saran, masukan dari PAN, dari Gerindra, ya, dan kita berterima kasih dan sangat menghormati karena di Koalisi Indonesia Maju ini memang ada kebersamaan yang tinggi. Ya. Tetapi kemudian tentu kita berpikir pertimbangan kepentingan nasional. Bagaimana ada sinergitas antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah. Tapi di satu sisi juga tentu ada subjektivitas partai. Nah oleh karena itu nanti kita terima kasih kepada dapilnya Pak
ambil rumah itu karena konstituennya mendukung. Nanti kita lihat di dalam survei, Partai Golkar itu mekanismenya pertama kita survei. Dan survei itu 2 kali lakukan. Ini sudah tahap pertama, nanti ini akhir Juni ini kita survei lagi, dan nanti penentuannya ya pertengahan Juli lah, lambat akhir Juli kita sudah melakukan penetapan. Nah kita lihat, kalau surveinya Kang Emil nanti ini adalah sangat kompetitif melawak kandidat siapapun di Jakarta, tentu kita Partai Golkar akan mendorong ke Jakarta, tapi semua juga berpulang kepada Pak Ridwan Kamil sendiri. Ya, Kang Emil yang pada ini akan menentukan. Tentu dia juga akan mengkalkulasi antara kehendak keinginan Jawa Barat yang sudah dibuktikan melalui survei, di mana masyarakat Jawa Barat mayoritas masih menghendaki Kang Emil. Kemudian di Jakarta untuk survei saat ini itu belum terlalu meyakinkan untuk kemenangan. Tapi mudah-mudahan survei kedua nanti, surveinya kompetitif dengan kandidat siapapun, maka tentu Golkar akan memberi pertimbangan dengan kalkulasi-kalkulasi yang matang dan berbagai aspek untuk memenangkan Kang Emil di Jakarta. Oke, terakhir maksudnya kalau kita melihat kalimat terakhir yang diucapkan oleh Mas Habib adalah bahwa membawa-bawa nama Pak Prabowo. Iya betul, Partai Gerindra sukses dengan mengusung Pak Prabowo. Kita nggak kiamat kalau nggak dapat Jawa Barat bahkan juga Jakarta. Apakah ini menandakan bahwa Gerindra punya kuncian untuk berbagai macam pilkada di daerah Indonesia, bahwa kalau nggak gabung sama kita, tapi kita yang mengusung presiden, ini seperti apa? Kita punya janji-janji yang harus didukung oleh para kepala-kepala daerah yang nanti memenangkan pilkada. Tapi tetap memang gini, Jakarta tetap menjadi kuncian ya. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI, Banten itu kan kunci. Bahkan ada juga keinginan kalah pun pilpres, tapi kalau DKI-nya gubernur kita masih bisa mengobati lah separuh kesedihan itu kan. Ada juga begitu pandangan orang, masyarakat, bukan pandangan saya. Sama juga yang saya klarifikasi tadi bahwa itu bukan pandangan saya, tapi itu pandangan publik masyarakat yang mencurigai katanya kalau misalnya Ridwan Kamil ke DKI, itu maka kader Gerindra Pak Deddy Mulyadi akan mudah melanggeng untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat. Itu bukan kata saya, kata publik. Karena hasil survei, saya nggak pernah survei di Jawa Barat, itu problemnya. Apakah betul atau tidak, Cak? Yang ketiga adalah, kalau kita baca Jakarta, DKI ini, kan siapa yang akan menjadi lawan tanding yang sebanding untuk melawan Anies? Siapa yang berani melawan Anies? Kemudian dikatakan Jakarta sebagai batu loncatan. Nah, kalau misalnya, menurut saya Ridwan Kamil sama Kaisang ini lawan tanding yang tidak bisa dianggap remeh. Dan saya pikir Anies akan mengalami 2 pengalaman yang sama. Menghadapi sekarang bukan lagi hanya Pak Jokowi, dalam konteks ini Pak Prabowo juga kan ada kader Gerindra, ada Pak Jokowi, ada 2 yang akan dihadapi oleh Anies. Kalau kemudian Anies tidak berpasangan dengan Kaisang, tapi ada juga yang mendorong, ini persepsi publik yang mendorong, Anies sama Kaisang udah selesai, udah tutup buku lah, nggak ada lawan tanding yang sebanding. Tapi dalam pilkada, apakah betul seperti itu? Pilkada kan kompetitif, dinamis, incumbent aja Poke bisa kalah, Ahok bisa kalah, approval ratingnya di bawah 70% aja bisa kalah. Apalagi Anies kan belum 80% approval ratingnya. Kalau elektabilitas mungkin sudah di atas 50% misalnya. Tapi kemudian ketika ada hari ini ya wacana soal Anies Kaisang, kemudian Ridwan Kamil Kaisang, kemudian ada Gerindra yang mendorong Ridwan Kamil sebagai tokoh senternya, kemudian Kaisang sebagai wakilnya, dengan Golkar mungkin atau nanti dengan Nasdem atau dengan PKB. Kemudian juga ada lawan tanding yang kira-kira Anies misalnya dengan PDIP, dipasangkan dengan PDIP. 2 kekuatan itu kan juga akan membuat pilkada ini akan sangat kompetitif, sangat dinamis. Bahkan elektabilitas incumbent hari ini ya, yang tingkat kepuasannya baik Anies maupun Ridwan Kamil, itu tingkat kedikenalannya itu di atas 80%, dugaan saya. Tingkat kedisukaannya sudah 75%. Ya di DKI mungkin ya. Karena orang udah kenal sama Ridwan Kamil, hampir nggak ada yang nggak kenal. Sama Anies juga begitu, tingkat kedisukaan juga begitu tinggi. Koheren, korelasinya nyambung. Tetapi kalau ada yang kemudian ada muncul, apakah akan ada kuda hitam? Ada sosok baru yang tingkat kedikenalan masih kecil, tingkat kedisukaan masih kecil, tapi tiba-tiba dia menjadi kejutan di Jakarta. Nah itulah yang disebut dengan tadi akan ada DPP yang menentukan pada akhirnya. Nama-nama yang kita jangan-jangan tidak sebut hari ini gitu. Tidak menjadi santer perbincangan kita, tiba-tiba ada nama itu. Nah itu juga jangan dikhawatirkan, jangan dianggap remeh gitu. Jadi inilah DKI. Demografi respondennya juga lucu, tingkat pendidikannya tinggi, pengetahuan pendidikan politiknya juga bagus, pemilihnya rasional. Bang Nurdin, selain Ridwan Kamil, sebenarnya adakah sosok lain yang kemudian juga punya kans dicalonkan, entah untuk Jawa Barat atau juga Jakarta? Kalau untuk Jakarta, memang kita ada 3 kader Golkar yang potensial yang diberikan surat tugas, yaitu Kang Emil sendiri, kemudian Mas Saki, Ketua Golkar DKI, dan Erwin Aksa.
Yang kemarin terpilih sebagai anggota DPR dengan suara yang sangat signifikan, hampir 200.000 suara, yaitu Erwin Aksa. Jadi ada 3 kandidat yang kita, untuk Jawa Barat memang kita harus juga bahwa belum ada kader Golkar yang terpopuler, yang elektabilitasnya sangat tinggi dibanding dengan Ridwan Kamil. Itu belum kita melihat ada kader yang bisa bersaing seperti Ridwan Kamil untuk di Jawa Barat. Tapi untuk DKI ya kita ada 3. Baik, sesaat lagi nanti kita akan bertanya juga kepada narasumber, seberapa percaya diri sih Partai Golkar untuk mengusung Kang Emil di Jakarta, sementara mereka meyakini bahwa cukup punya peluang sangat besar untuk memenangi Jawa Barat. Jikalau kalah di Jakarta untuk Partai Golkar, apa dampaknya? Sesaat lagi. Bang Nurdin, kalau di Jakarta lawannya Anies. Kalau di Jawa Barat, jikalau Deddy Mulyadi memang mendapatkan tiket dari partai politik, lawannya Deddy Mulyadi. Wah, ini bagaimana? Berat-berat semua saingannya? Ya, jadi memang Golkar harus penuh dengan pertimbangan. Ya. Pertama, kepentingan nasional kita. Kepentingan nasional kita kan hubungannya dengan presiden terpilih itu, di mana juga merupakan calon usungan dari Partai Golkar. Tentu ke depan bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis, hubungan sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, itulah yang diperbincangkan di Koalisi Indonesia Maju dalam mendukung program-program Pak Presiden terpilih gitu. Tapi di satu sisi juga kita harus mempertegas secara subjektivitas daripada kepentingan partai. Jawa Barat adalah sudah termasuk lumbung suara Golkar. Kemarin kita kursinya naik di Jawa Barat. Di satu sisi tentu juga kita harus mempertimbangkan kepentingan rakyat dan kemauan rakyat Jawa Barat. Nah, di satu sisi di Jakarta juga butuh pemimpin seperti Pak Ridwan Kamil yang visioner itu dengan kebutuhan kondisi tantangan Jakarta ke depan. Memang ini bukan bimbang, tetapi kita harus mengkalkulasi. Nah, oleh karena itu kunci nanti pada survei yang kedua nanti, apabila survei Kang Emil ini kompetitif, kalau dipasangkan dengan Kaisang juga suatu pasangan yang menurut saya juga sangat potensial untuk memenangkan di ini juga yang harus dipertimbangkan bahwa elit-elit yang kemudian memenangi kursi di daerah pemirsa ini akan bisa menjadi tiket penting jikalau mengusung calon. Dari Golkar ini hanya mendapat 19 kursi, PKS 19 kursi, sementara Partai Gerindra 20 kursi. Jikalau nanti Partai Golkar harus berhadapan-hadapan dengan Gerindra atau juga PKS, ataukah memang harus berkoalisi? Ini kalkulasinya kalau di Jawa Barat. Bagaimana kalkulasi Partai Golkar jika untuk Jakarta mencalonkan Kang Emil pun juga harus mengantisipasi mesin partai 16 kursi dari PDIP, bahkan juga PKS saat ini memang firm disinyalir akan mengusung Anies Baswedan pemirsa dengan 18 kursi, sementara Partai Gerindra ini memperoleh 14 kursi. Apakah harus berkoalisi dengan Partai Gerindra ketika nanti bisa jadi akan berhadap-hadapan dengan PKS dan juga PDIP? Ataukah kemudian tanpa Gerindra, Golkar dengan siapa pemirsa? Ini yang akan saya tanyakan juga ya kepada Mas Panggi, bahwa berat juga ya pertaruhan dari Partai Golkar. Kalau salah kalkulasi, 2 daerah ini bisa hilang dari Partai Golkar. Iya, kalau bahasa Minang saya ikut cabang, saya ikut lape. Jadi bisa satunya Jawa Barat bisa lepas, DKI juga seperti berjudi bertaruh kan. Cuma sementara semua partai ingin mengusung kadernya supaya menang. Itu wajar, itu alamiah sebenarnya, kodratnya partai begitu. Nah, peluang menangnya jadi persoalan. Nah, kalau kita mencermati DKI Jakarta ini kan Kaisang, ini bagian dari kebutuhan dari Gen Z milenial, itu dia juga kebaca. Tapi jangan lupa, memang Kang Emil sama Anies ini sama-sama hebat sebetulnya, sama-sama populis. Dia mengerti tentang jeroan selera rakyat, perilaku pemilih rakyat. Medianya sosialnya saja dia bisa memaintain sendiri gitu saya lihat. Dari rekam jejak, Ridwan Kamil nggak kalah-kalah hebat juga. Beliau jadi wali kota, jadi gubernur. Kemudian Anies juga pernah jadi menteri, jadi gubernur 1 kali periode gitu. Jadi kalau hari ini lawan tanding yang sepadan untuk menyiapkan melawan siapa di DKI Jakarta hari ini, sebenarnya memang Ridwan Kamil. Saya belum muncul sosok-sosok yang lain. Sehingga wajar kemudian apa yang terjadi hari ini, semua partai
Bukan kemudian mendeklar kami akan menyiapkan lawan tanding, kami akan mencarikan lawan tanding yang sebanding untuk Anies. Kan itu yang kita persiapkan. Nah, Gerindra sudah mencoba hari ini dengan Golkar, dengan PKB atau Nasdem. Oke, kita akan siapkan lawan tanding yang sebanding melawan Anies, itu ada Ridwan Kamil berpasangan dengan Kaisang. Kaisang dengan PAN. Iya, dengan PAN ya. PKB sudah mencalonkan Anies. Ya, PKB juga mencalonkan Anies dengan Kaisang. Anies, Kaisang, Ridwan Kamil, Kaisang, mana yang akan dipilih kan itu. Nah, yang kedua demografi respondennya, perilaku pemilihnya, segmen pemilih Anies dengan Kaisang, Ridwan Kamil dengan Kaisang memang berbeda. Anak muda. Bahkan saya lihat Kaisang itu lebih chemistry-nya lebih bagus, cara komunikasinya. Dan jangan dianggap remeh, jangan lihat Kaisangnya, ada 8 kursi. Begitu-begitu beliau ketua umum, 8 kursi. Nah, itu juga akan menjadi pertimbangan. Kemudian dianggap juga, apakah Anies akan mencoba 2 kali melanggar Anies dianggap inkonsisten, itu yang susah. Karena kan sindiran Anies kan lucu, itu kan menarik sebenarnya. Pemain catur merubah aturan, repot kan begitu. Nah, itu kan menunjukkan sinyal bahwa jangan-jangan memang Anies udah tutup buku, tidak akan berpasangan dengan Kaisang, dengan percaya diri mereka akan menyiapkan, tetapi juga Ridwan Kamil akan sangat level confidence-nya muncul kalau berpasangan dengan Kaisang, karena dianggap representasi rezim. Bang Nurdin Halid, bahwa kalau memang Kaisang maju dalam Pilkada Jakarta, firmlah di Jakarta saja Kang Emil, ataupun belum tentu juga menang sih, bagaimana ya melihatnya? Memang kalau memang Kaisang itu memang masuk radar dari Partai Golkar untuk wakil Kang Emil, dan kalau itu sangat potensial untuk bisa memenangkan pilkada di Jakarta ya, karena tadi seperti dikatakan Mas Pangi, bahwa Kaisang ini sosok anak muda yang saat ini ya, dengan dalam tempo yang tidak terlalu lama, dia bisa memimpin sebuah partai nasional, dan itu berhasil meningkatkan kalau tidak salah 1,6 juta suara daripada PSI kalau nggak salah ya, 1,6 juta. Itu sebuah keberhasilan, dan ini adalah tentu karena kepemimpinan, leadership, harisma yang dimiliki oleh Kaisang. Nah, oleh karena itu kalau ini dipasangkan, memang lawan yang tangguh dan besar peluang untuk menangkan Jakarta. Oke, kembali lagi Mas Pangi, tapi kan kita juga tidak tahu, kita bisa bilang bahwa Kang Emil kalau berpasangan dengan Kaisang akan menjadi kuat, tapi kalau nanti Anies berpasangan dengan wakilnya kader PDIP, berat juga untuk Kang Emil. Ya, itu makanya ada simulasi survei nanti sesi kedua ya, survei apakah Anies Ridwan Kamil atau tidak keduanya bagi masyarakat. Karena juga DKI Jakarta ini pemilih rasional, pemilih yang melihat kinerja, kompetensi, kapasitas. Ada juga pemilih sosiologis atau psikologis, tapi kan kecil. Tapi persoalan yang dinamika yang dialami Jakarta itu kan juga menunjukkan adu kinerja. Karena persoalan Jakarta kalau kita tanya persoalan mendesak, tidak lagi jalan rusak, tidak lagi hanya lapangan pekerjaan atau sembako yang tinggi, tapi udah masuk kepada tata ruang, begal, kemudian judi online, kemudian mahalnya kesehatan, pendidikan yang mahal, kemudian persoalan sampah, lingkungan. Nah, dua sosok ini maupun Anies sama Ridwan Kamil itu sudah punya jam terbang, rekam jejak. Nah, sejauh mana mereka canggih mengatur siapa wakil yang paling tangguh dan kuat. Karena kalau mereka salah menggandeng wakil, itulah potensi kalahnya di situ. Nah, saya melihat, mencermati, kalau diadu hari ini antara Ridwan Kamil dengan Kaisang, kemudian Anies dengan Kaisang, menurut saya Anies Kaisang nggak ada lawan gitu. Itu per hari ini pikiran saya, tapi bisa berubah. Namanya pilkada itu nggak boleh kita mengatakan udah pasti menang, nggak bisa. Karena pilkada ini banyak variabelnya, banyak faktornya. Ada daya kejutnya di akhir-akhir. Nama-nama yang tadi kita tidak santer bicarakan. Kemudian isu-isu juga pengaruh di Jakarta. Demografi Jakarta itu persoalannya menarik. Pendidikan juga tinggi, pemilih rasional juga tinggi. Kemudian lapangan pekerjaan, pendidikan orang, pendapatan orang Jakarta kan udah besar. Sehingga Jakarta berbeda dengan permasalahan di daerah. Kalau permasalahan daerah kan persoalan mendesak, lapangan pekerjaan dan seterusnya. Jadi menurut saya per hari ini untuk menjadi menarik sebenarnya, kayak Ridwan Kamil mungkin akan sangat berani maju DKI kalau dengan Kaisang. Kalau tidak dengan Kaisang, menurut saya beliau akan tetap di Jawa Barat. Apakah benar seperti itu? Terakhir di sini Bang Nurdin Halid, ibaratnya kita sebar-sebar menu aja ini. Selain berpasangan dengan Kaisang, sekiranya kalau dari Partai Golkar, tapi dengan ini cocok juga ini dipasangkan, siapa lagi sih? Kalau sekarang ini memang kita belum melihat figur yang sekalipun identifikasi daripada Bapilu, Partai Golkar atau Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu, itu sudah pasti ada identifikasi daripada calon-calon gubernur. Tapi sampai saat ini kita belum ada, termasuk Kaisang hanya masuk dalam identifikasi daripada DPP Partai Golkar. Nah, oleh karena itu yang paling penting nanti siang kita melihat nanti survei, apakah Kang Emil ini sangat kompetitif untuk melawan siapapun kandidat dari partai lain. Itu menjadi pertimbangan utama. Yang kedua adalah kita harus memperhatikan betul aspirasi masyarakat Jawa Barat tadi yang oleh survei itu. Dilepas atau enggak, yang menentukan ini adalah
Kang Emil sendiri. Baik, gitu. ya. Terima kasih Bang Nurdin Halid, terima kasih Mas Pangi di sini. Bahkan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Mas Habibur Rahman. Nah, sesaat lagi pemirsa sejumlah informasi penting juga akan dihadirkan oleh rekan saya Ken Ane. Sekiranya Ken Ane ada informasi apa sesaat lagi? Betul, melanjutkan keseruan pembahasan Caca Anissa dan juga dengan para narasumber, kami akan ajak Anda pemirsa untuk mengupas profil dari Ridwan Kamil yang namanya ini digadang-gadang maju dalam Pilgub Jakarta pemirsa, termasuk melihat bagaimana perolehan partai politik di pemilihan legislatif baik itu di Jakarta maupun juga Jawa Barat. Usai jeda. Pemirsa, gonjang-ganjing pemilihan kepala daerah, dalam hal ini Gubernur Jakarta begitu menyita perhatian masyarakat beberapa waktu terakhir ini. Tapi kali ini saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat terlebih dahulu data berapa sebenarnya suara partai-partai di pemilihan legislatif 2024 dan berapa kursi yang dimiliki di wilayah Kebun Sirih atau di Jakarta pemirsa. Kami hadirkan untuk Anda informasinya berikut ini. Ini adalah perolehan suara dari partai-partai dalam pemilihan legislatif Jakarta. Di mana pada urutan pertama Partai Keadilan Sejahtera ini memperoleh suara di Jakarta sebanyak 1.012.028 suara atau 16,68% dan PKS ini menguasai 18 kursi DPRD Jakarta. Sementara di posisi kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan 850.174 suara atau sekitar 14,01% dan bisa memperoleh 16 kursi DPRD Jakarta. Di urutan ketiga ada Partai Gerindra yang memperoleh 728.297 suara atau sekitar 12% dan berhasil menguasai 14 kursi. Tidak hanya 3 besar partai tadi pemirsa, masih ada partai lainnya. Inilah berikutnya di urutan keempat ada Partai Nasional Demokrat dengan perolehan 545.235 suara atau sekitar 8,99%. Dan Partai Besutan Surya Paloh ini memperoleh 11 kursi anggota DPRD Jakarta. Sementara Partai Berlambang Beringin atau Golkar memperoleh 517.819 suara, sekitar 8,53% dengan total 10 kursi yang bisa diduduki oleh kadernya di Parlemen Kebun Sirih. Dan di urutan ke-6 pemirsa ada Partai Kebangkitan Bangsa yang berhasil mengumpulkan 470.682 suara atau sekitar 7,76%. Yang sama dengan 10 kursi DPRD Jakarta. Siapa kemudian di urutan berikutnya pemirsa di Jakarta, partai yang dinahkodai oleh putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep yaitu PSI, berhasil kembali menempatkan kadernya di Jakarta sebanyak 8 kursi usai memperoleh 465.936 suara. Atau sekitar 7,68%. Dan Partai Amanat Nasional berdasarkan hitungan berhak atas 10 kursi DPRD Jakarta mengungguli PSI dan Demokrat yang berada di urutan 9. Kemudian partai yang dinahkodai atau dikomandani oleh AHY itu juga mendapatkan 8 kursi di DPRD Jakarta. Dan berikutnya masih ada juga partai lain yang memiliki kursi di DPRD Jakarta yaitu Perindo dengan 1 kursi sekitar 2,64% suara. Dan berikutnya ada P3 dengan perolehan 2,53 suara. 53% maksud kami dengan sama seperti 1 kursi DPRD Jakarta.
Nah, pemirsa, berdasarkan aturan main dalam pemilihan kepala daerah, partai ataupun gabungan partai dapat mencalonkan jagoannya jika memiliki 20% kursi. Nah, di Jakarta berarti harus memiliki minimal 22 kursi DPRD. Kita akan sama-sama melihat bagaimana kemudian otak-atik koalisi di Jakarta. Saat ini ada dua nama yang muncul sebagai calon yang akan bertarung di Pilgub Jakarta. Ada nama Ridwan Kamil yang diusung oleh Partai Gerindra dan juga Partai Golongan Karya, di mana Partai Gerindra kalau dari hasil sebelumnya yang kita lihat bersama tadi pemirsa memiliki 14 kursi, kemudian ada juga 10 kursi. Ini adalah otak-atik ataupun kita coba melakukan simulasi ya pemirsa dari perolehan suara yang ada. Bagaimana dengan nama lain? Anies Baswedan yang juga santer terdengar maju kembali dalam Pilgub Jakarta. Apabila kemudian PKS yang mendapatkan 18 kursi, kemudian PDIP 16 kursi, dan juga PKB yang memiliki 10 kursi bergabung, artinya Anies memiliki sekitar 38,45%, sedangkan Ridwan Kamil dengan simulasi otak-atik Partai Gerindra dan juga Partai Golkar memiliki 24 kursi atau 20,53%. Ya, ini juga bisa menjadi salah satu simulasi otak-atik yang bisa dilakukan. Selain Partai Gerindra, Partai Golkar, mungkin juga PKS bisa bergabung dengan 18 kursi yang dimiliki atau sekitar 16,68% suara yang dimiliki dalam pemilihan legislatif Jakarta. Sementara jika Anies Baswedan kelak akan maju dengan koalisi 3 partai, yaitu PDIP, PKB, dan juga PSI, pemirsa. Nanti juga tentu akan menghasilkan hitungan dari perolehan kursi masing-masing partai yang sebelumnya sudah dimiliki dalam pemilihan legislatif DKI Jakarta. Tentu kita masih terus menunggu bagaimana kemudian dinamika politik yang akan terjadi dalam arena Pilgub Jakarta, pemirsa. Kita masih akan melihat bagaimana kemudian dukungan dari partai politik nanti yang akan mengusung siapa kemudian nama-nama calon gubernur untuk Jakarta. Kita tinggalkan sejenak Jakarta, pemirsa, kita beralih ke wilayah Jawa Barat. Kami akan menunjukkan kepada Anda terlebih dahulu data perolehan partai politik di pemilihan umum legislatif yang digelar pada Mei kemarin. Berapa kemudian suara dan juga kursi yang diperoleh untuk DPRD Jawa Barat. Kita akan lihat bersama pemirsa, inilah perolehan masing-masing partai dalam Pileg Jawa Barat. Di urutan pertama dipimpin oleh Partai Gerindra. Penguasa Jabar, Partai Besutan Prabowo ini memperoleh 4.301.852 suara atau sekitar 16,78% dengan 20 kursi. Disusul oleh PKS yang membayangi Gerindra di posisi kedua dengan perolehan 3.801.216 suara, sekitar 14,83% dengan 19 kursi yang bisa diduduki oleh kader dari PKS. Dan di urutan ketiga ada Golkar dengan 3.590.621 suara, sekitar 14,01% dengan perolehan 19 kursi bagi kadernya. Tentu masih ada partai lainnya, pemirsa, yang menyusul, yaitu ada PDIP dengan perolehan 2.970.223 suara, sekitar 11,58% atau setara dengan 17 kursi. Berikutnya ada PKB dengan perolehan 2,8 juta lebih suara, 11,12%. Sama seperti 15 kursi dan juga Partai Demokrat yang memiliki suara 1.727.060, sekitar 6,73% dengan 8 kursi di DPRD Jawa Barat. Siapa kemudian di posisi ke-7, pemirsa, dan juga ke-8? Ada Partai Amanat Nasional dan juga Partai Nasdem yang menguasai masing-masing 7 dan 8 kursi di DPRD Jawa Barat berdasarkan keputusan KPU Jawa Barat dan juga KPU Republik Indonesia dalam pemilihan legislatif yang telah digelar.
Dan lagi-lagi meski tidak lolos secara nasional, P3 dan PSI tetap memiliki wakilnya di DPRD Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 6 kursi untuk P3 dan juga 1 kursi untuk PSI. Tentu menjadi catatan pemirsa perolehan dari suara masing-masing partai dalam pemilihan legislatif di Provinsi Jawa Barat. Nah, di pemilihan kepala daerah, terutama pemilihan Gubernur Jawa Barat, baru 2 nama tokoh yang muncul dan didukung oleh partai politik. Adalah sang petahana, yaitu Ridwan Kamil, yang diperintahkan DPP Golkar maju juga di Jawa Barat, yang baru memiliki 14,01% suara atau 19 kursi di DPRD, dan 2 tentu belum memenuhi aturan dimajukan sebagai calon gubernur karena minimal harus mencapai 20% kursi DPRD. Artinya ada peluang pemirsa ataupun juga harus ada gabungan dari partai lain untuk bisa mengusung nama yang akan maju dalam Pilgub Jawa Barat. Tokoh kedua yang sudah memastikan diri maju adalah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, kader dari Partai Gerindra yang akan maju didukung oleh partainya yang sebelumnya memiliki suara 16,78% atau 20 kursi. Lagi-lagi baik Deddy dan Ridwan Kamil belum memenuhi ambang batas 20% atau 24 kursi DPRD Jawa Barat. Tentunya koalisi dengan partai lain ini menjadi suatu jalan yang diperlukan. Nah, jika merujuk pada tawaran Gerindra kepada PKS di Pilgub Jakarta, maka pada Pilgub Jawa Barat pun kemungkinan Gerindra dan PKS melajukan koalisinya terbuka sangat lebar. PKS diketahui memiliki 14,83% dengan 19 kursi, Gerindra 16,78% atau 20 kursi. Alhasil, jika PKS masuk dalam gerbong mendukung Deddy Mulyadi, maka mantan Bupati Purwakarta ini akan didukung 31,61% atau 39 kursi DPRD Jawa Barat. Lalu bagaimana hitung-hitungannya pemirsa? Dan mengapa pula Jawa Barat dan Jakarta begitu menjadi magnet kuat dalam perpolitikan di tanah air? Nah, berdasarkan data jumlah penduduk, Jakarta ini memiliki 11,34 juta jiwa yang ber-KTP Jakarta. Sementara di Jawa Barat memiliki 49,40 juta jiwa. Ini kemudian yang menjadikan dua daerah ini menjadi perhatian cukup penting dalam pemilihan kepala daerah. Jumlah penduduk ini tentu menjadi penting pemirsa saat pesta demokrasi digelar. Berdasarkan data pemilih tetap yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Jakarta memiliki pemilih potensial sekitar 8.252.897 orang atau 4,02% dari pemilih nasional. Jumlah yang tak kalah menggiurkan juga dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat yang memiliki pemilih potensial sebanyak 35.714.901 orang atau 17,43% dari pemilih nasional. Dalam hal ini Jawa Barat tentu lebih menggiurkan bagi partai politik. Lalu bagaimana dengan pendapatan asli daerah di Jakarta maupun juga Jawa Barat? Meski tak berstatus lagi sebagai ibu kota, namun kedepannya Jakarta ini diproyeksikan pemirsa sebagai pusat ekonomi tanah air. Nah, tak heran kemudian jika melihat pendapatan asli daerah atau PAD Jakarta sebesar 71 triliun rupiah. Sementara Jawa Barat memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang besar hanya memiliki pendapatan asli daerah sebesar 31,65 triliun rupiah saja. Nah, kalau tadi kami sudah mengajak Anda untuk melihat bagaimana perolehan suara partai politik dan juga apa yang menjadi magnet atau daya tarik dari Jakarta dan juga Jawa Barat yang kemudian menjadi daerah cukup penting dalam pemilihan kepala daerah. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat profil lebih lengkap lagi dari Ridwan Kamil. Usai jeda.
Ya, pemirsa, berikut kita akan bersama melihat profil dari Gubernur ke-15 Jawa Barat, Ridwan Kamil. Pria yang bernama lengkap Muhammad Ridwan Kamil ini, pemirsa, lahir di Bandung pada 4 Oktober 1971 silam. Ya, Ridwan Kamil ini menempuh pendidikan SMA Negeri 3 Bandung, kemudian dilanjutkan S1 Teknik Arsitektur ITB, dan juga mendapatkan gelar Master of Urban Design University of California. Ridwan Kamil ini juga sempat memegang beberapa jabatan politik, pemirsa, menjadi Wali Kota Bandung sejak 16 September 2013 hingga 4 September 2018, kemudian menjadi Gubernur Jawa Barat dari 5 September 2018 hingga 5 September 2023. Nah, lantas akankah, pemirsa, Ridwan Kamil ini melenggang dalam pemilihan kepala daerah Pilgub Jakarta ataupun Pilgub Jawa Barat? Ya, pemirsa, Ilham Akbar Habibie bakal maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat yang diusung oleh Partai Nasdem. Untuk dapat maju dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat, Ilham Habibie masih butuh dukungan partai lain karena Partai Nasdem masih di bawah ambang batas 20% wilayah Jawa Barat. Ilham pun mengaku tengah menjalin komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Bahkan Ilham Habibie mengatakan telah ada nota kesepahaman yang terjalin di antara keduanya. Namun belum ada rekomendasi yang diberikan sebab menurutnya saat ini Ketua DPW PKS Jawa Barat Haru Swandaru tengah beribadah haji. Setelah dilakukan beberapa diskusi, rupanya ada dua kemungkinan, yaitu DKI, DKJ, dan Jabar. Ya, ide itu kita lontakan melalui jaringan kita kepada beberapa pihak partai. Rupanya ide terkait dengan Jabar itu mendapatkan respons yang luar biasa, dan itu yang kemudian ditindaklanjuti menjadi dalam waktu yang sangat cepat dan sangat di luar dugaan itu menjadi kenyataan melalui Nasdem. Nah itu, kurang lebih seperti itu. Iya, betul. Itu cepat sekali dalam waktu 2 minggu. Dari pertama kali kita bicara dengan Nasdem sampai dengan ada keputusan suatu rekomendasi dari DPP itu 2 minggu. Sudah ada komunikasi yang terjalin dengan partai-partai lain? Sudah, dan bahkan sudah ada MOU dengan PKS. Itu di level DPW. Nah, ini tentu masih harus ditindaklanjuti sehingga menjadi suatu rekomendasi dari DPW Jabar PKS yang akan diberikan kepada DPP PKS. Nah, itu proses harus masih dilalui. Partai Keadilan Sejahtera membuka peluang untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan di pemilihan Gubernur Jakarta. Kedua partai politik kemungkinan besar akan mengusung nama Anies Baswedan. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menyebutkan PKS terbuka untuk berkoalisi dengan partai politik manapun di ajang pemilihan Gubernur Jakarta, termasuk dengan PDI Perjuangan. Selama ini PKS dan PDIP dinilai tak bisa berkoalisi karena fatsun politik yang berbeda. Namun hal itu ditepis HNW yang menyebutkan PKS dan PDIP sudah sering berkoalisi dalam pilkada dan hal tersebut adalah hal yang biasa dalam politik. Dengan PDIP pun kita sudah berapa kali koalisi dalam pilgub dan juga dalam pilkada.
Dulu orang mengatakan antara PKB dan PKS itu ibarat minyak dan air. Ternyata kan kita bisa asik masuk gitu ya. PKB dapat tambahan 2 kursi di Jakarta untuk DPR RI. PKS dapat kursi tambahan juga di Jawa Timur. Jadi asik aja kok ternyata. Partai Golkar resmi mendukung Bobi Nasution untuk maju dalam Pilgub Sumut 2024. Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto pun secara resmi telah menyerahkan surat rekomendasi atau dukungan kepada Bobi. Hal tersebut disampaikan Airlangga usai bertemu dengan Bobi di kediaman dinasnya, yakni di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Airlangga juga menuturkan bahwa Bobi kini sudah didukung oleh 4 partai politik, termasuk dari Koalisi Indonesia Maju, yakni Partai Gerindra, PAN, Demokrat, hingga Golkar. Berdasarkan hasil survei internal Golkar, Airlangga juga meyakini jika Bobi ada di dalam posisi unggul dari kandidat lain dalam Pilkada Sumut. Terkait calon wakil gubernur, Airlangga berharap jika Bobi akan menunjuk sesama tokoh muda dan akan diserahkan sepenuhnya kepada Bobi. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Bobi mengucapkan terima kasih kepada Golkar atas dukungan yang telah diberikan. Tadi saya sampaikan kita nunggu putusan dari partai koalisi yang pasti kita sudah sampaikan kriteria yang dari kami sampaikan kriterianya, baik personalnya, ini sudah kita sampaikan ke seluruh partai. Terkait dengan pertemuan Pak Airlangga ini, apakah sudah berkonsultasi dengan Partai Gerindra sebelumnya, Mas? Sudah, saya sudah lapor ke Gerindra, saya sudah sampaikan pertemuan sore ini. Tadi juga disampaikan oleh Golkar untuk nama-nama calon wakil yang disebutkan, nanti mohon disampaikan juga agar bisa jadi pembahasan. Satu nama dong Mas yang mungkin bisa di... Itu tadi sudah satu nama dari Golkar sudah disebutkan. Ya. Kalau dari Mas Bobi sendiri ada satu nama yang mungkin terlintas yang bisa? Ya banyak. Saya sampaikan banyak Pak. Dari Sumut kan pasti banyak juga yang mau berkontestasi. Apakah jadi calon gubernur, calon wakil gubernur, banyak kemarin nama-nama yang bisa dijadikan opsi. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Diduga hilang kendali, sebuah mobil sport mewah menabrak truk pengangkut sagu di ruas tol dalam kota Mampang, Jakarta Selatan pada Rabu dini hari. Naas, pengemudi mobil tewas lantaran terjepit di ruang kemudi. Beginilah kondisi mobil sport mewah usai menabrak truk bermuatan sagu di tol dalam kota Mampang, Jakarta Selatan. Mobil bernomor polisi B2031PBF tersebut mengalami ringsek di bagian depan. Badan mobil sport masuk ke kolong bagian belakang truk. Usai menabrak dari belakang, mobil sport ini sempat terseret puluhan meter hingga sopir truk menyadari dan kemudian berhenti menepi ke bahu jalan. Pengemudi mobil tewas lantaran terjepit di ruang kemudi. Sementara satu penumpang wanita selamat. Diduga pengemudi mobil sport kehilangan kendali hingga langsung menabrak truk yang tengah melaju dari wilayah Lampung menuju Jawa Tengah. Petugas kepolisian bersama Jasa Marga langsung mengevakuasi mobil dan korban. Kasusnya kini ditangani unit Laka Lantas Gakum Polda Metro Jaya. Tahu saya kan turunan itu. Turunan itu saya udah kencang lari 65 jalan saya itu ya kan. Nah, nggak jauh dari busway itu, deket busway itu saya ditumbur dari belakang, kencang benar. Gitu loh. Pas saya ditumbur itu, saya ngeliat speedometer saya mati, makanya langsung saya pinggirin. Pas saya turun, saya ngeliat kok udah ada mobil nempel di situ gitu loh. Pikir saya mobil Puso yang numbur. Itu berasanya pas lagi turunan abang kencang pas mau ngeliat speedometer atau bagaimana? Ngeliat speedometer. Sudah mati speedometer? Lampu speedometer saya mati. Berarti itu pas abang turun udah ngeliat supercar itu udah nyangkut? Udah nyangkut gitu loh. Ini abang rencananya tadi mau kemana arahnya bang? Mau ke Jawa Tengah. Jawa Tengah dari? Lampung. Dari Lampung, berarti keluar dari Cilegon ya? Ini yang kejepit ya bang? Ini berapa total yang kejepit, berapa orang saat ini bang di mobil itu? Mobil ini? Iya, supercar. Tahu saya sih ada 2, cuma cowok sama cewek gitu. Untuk saat ini? Iya. Yang kejepit 1 tapi ya? Apa pak? Yang kejepit 1? Iya, yang kejepit 1. 15 anggota kepolisian yang berdinas di Polrestabes Medan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Foto ke-15 anggota Polri yang menjadi buron itu kemudian dipampangkan di papan pengumuman Mako Polrestabes Medan.
Dan untuk mengetahui bagaimana kasus ini pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Nofri Afandi. Nofri, silakan informasinya. Ya, Ken Ana dan juga pemirsa, daftar pencarian orang yang sebelumnya dikeluarkan oleh Kasih Propam Polrestabes Medan yang terpasang di papan pengumuman di Polrestabes Medan terlihat saat ini sudah tidak terpasang lagi ataupun sudah dicopot. Diketahui pencopotan pengumuman tersebut sudah dilakukan pada tadi sore. Ini akan saya tunjukkan pemirsa, ini adalah papan pengumuman yang sebelumnya memperlihatkan adanya 15 foto oknum kepolisian yang masuk dan tertulis di sebaran tersebut sebagai daftar pencarian orang oleh Kasih Propam Polrestabes Medan. Dan diketahui setelah kami mengonfirmasi kepada pihak Polda Sumatera Utara melalui Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi menyampaikan bahwa sebenarnya sebaran yang tersebar di media sosial dan membuat ramai di masyarakat ini merupakan untuk konsumsi internal, bukan untuk eksternal. Dan dikatakan bahwa ke-15 oknum tersebut sudah dipecat ataupun di PTDH dengan berbagai kasus, di antaranya merupakan kasus desersi ataupun pergi meninggalkan kesatuan dan tugas tanpa adanya izin, dan juga diketahui ada yang juga yang terlibat dengan kasus narkoba, dan bahkan pada proses PTDH-nya juga ada yang terlibat dalam kasus tindak pidana lainnya. Sehingga Kabid Humas Polda Sumatera Utara menyatakan bahwa ke-15 orang tersebut bukan DPO suatu kasus, melainkan memang sudah dipecat sebelumnya. Sehingga dikatakan ataupun pihak Polda Sumatera Utara ini berdalih bahwa dipajangnya foto ke-15 oknum tersebut sebagai bentuk peringatan kepada oknum ataupun anggota kepolisian lain yang bertugas di Polrestabes Medan bahwa 15 orang tersebut sudah dipecat, dan apabila nantinya diketahui mereka melakukan suatu kasus di luar sana, ini sudah pasti tidak ataupun bukan tanggung jawab dari pihak Polrestabes Medan lagi. Dan memang ini sebenarnya sempat membuat bingung masyarakat bahwa tertulis memang di kertas tersebut sebagai DPO, namun pihak Polda Sumatera Utara ini membantah itu bukan merupakan DPO, melainkan memang oknum polisi yang sudah dipecat sebelumnya. Sehingga ini membuat masyarakat pun menjadi bingung, dan ternyata setelah dikonfirmasi ini sebagai bentuk peringatan bagi anggota Polri lainnya agar tidak melakukan kasus yang sama, termasuk khususnya kasus desersi. Diketahui ke-15 orang tersebut melakukan berbagai kasus desersi dan tindak pidana lainnya ini terjadi pada rentang kasus ataupun rentang tahun 2018 hingga tahun 2023. Sehingga saat ini pun pihak Polrestabes Medan memutuskan untuk mencopot pengumuman tersebut yang sebelumnya terpasang, dan mengingat ini sudah ramai di masyarakat dan menimbulkan berbagai macam pro dan kontra ataupun kegaduhan di masyarakat. Demikian, Ken Ana. Terima kasih Nofri Afandi mengabarkan dari Medan, Sumatera Utara. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, Caca. Benar sekali, Ken Ana, tapi kita harus menutup Apa Kabar Indonesia malam untuk hari ini. Pemirsa, sekaligus saya mengingatkan Anda untuk menyaksikan Indonesia Business Forum bersama rekan kami Putri Windasari dengan tema Bisnis Rental Mobil Cuan Tapi Berujung Maut. Saya Caca Anissa. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.